Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com di program Top 5 IDX Channel yang mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Pasar modal Indonesia kembali diwarnai oleh reaksi ekstrem harga saham serta rencana strategis emiten dan regulator. Bursa Efek Indonesia atau BI mengambil tindakan cooling down terhadap 4 saham dan 1 waran, termasuk ROK dan INET, akibat lonjakan harga kumulatif yang signifikan. Di sisi lain, saham PT Lotte Chemical Titan Tbk atau FPNI terbang hingga 164% dalam sebulan, memicu pertanyaan tentang valuasi di tengah sentimen positif peresmian pabrik petrokimia Jumbo milik kelompok Lotte. Selain itu, beberapa emiten konglomerat turut menggelar aksi korporasi dan menarik perhatian analis, seperti rencana rights issue EMJS dari grup Salim untuk penambahan modal anak usaha, serta analisis saham-saham grup Prajogo Pangestu seperti TPIA dan Cuan, serta CBDK yang dipandang potensial di bulan Desember. Konsentrasi pasar juga menjadi sorotan OJK, di mana hanya 50 emiten yang mengendalikan 75% pergerakan IHSG. Hal ini mendorong BEI dan OJK untuk menyiapkan penyesuaian ketentuan free float untuk memperbaiki kedalaman likuiditas pasar. Kami sudah merangkum berita-berita terpopuler tersebut untuk Anda, Sobat Investor. Berikut Top 5 IDX Channel hari ini. Berita pertama, BEI cooling down 4 saham dan 1 waran usai naik signifikan. Bursa Efek Indonesia atau BEI pada Kamis 4 Desember 2025 melakukan penghentian sementara atau suspensi perdagangan 4 saham dan 1 waran di pasar reguler dan pasar tunai. Keempat saham yang dibukukan adalah PT Rockfields Property Indonesia Tbk atau ROCK dan PT Red Planet Indonesia Tbk atau PSKT, PT Buana Arta Anugrah Tbk atau STAR dan PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk atau INET, serta warannya INET-W. Tindakan cooling down ini diambil karena terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan dari keempat saham tersebut. BEI memandang perlu memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan kembali keputusan investasi mereka sebagai bentuk perlindungan investor. Sebelum disuspensi, saham-saham tersebut menunjukkan lonjakan harga yang ekstrem. Sebut saja ROCK yang melesat 25% hingga mencapai auto reject atas atau ARA ke level Rp1.325. PSKT menguat 16,13% ke Rp360. STAR yang naik 24,80% ke Rp312 dan INET melompat 19,23% ke Rp775. Berita kedua, saham FPNI terbang 600% sebulan. Sudah overvalue? Saham PT Lotte Chemical Titan Tbk atau FPNI melonjak drastis hingga 664% dalam sebulan, mencapai all-time high atau ATH di Rp1.955. Kenaikan ekstrem ini dipicu oleh sentimen positif atas peresmian pabrik petrokimia Lotte Chemical Indonesia atau LCI yang berpotensi memberikan pasokan tambahan bahan baku yang lebih efisien bagi FPNI. Namun, analis BRI dan Reksa menilai lonjakan harga ini lebih didorong oleh euforia dan spekulasi jangka pendek belaka. Sementara dampak fundamental baru akan terlihat jika sinergi LCI benar-benar terrealisasi. Lonjakan harga telah membuat valuasi FPNI menebal, dengan rasio price to sales kini berada di sekitar 1,6 kali, lebih tinggi dari rata-rata industri. Meskipun demikian, kinerja keuangan FPNI menunjukkan pemulihan signifikan dengan mencatat laba bersih $5,55 juta AS pada periode 9 bulan pertama 2025, berbalik dari rugi di tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh kemampuan perseroan menekan beban. Secara struktur, FPNI berada di bawah kendali grup Petrokimia Global Lotte melalui struktur kepemilikan berlapis, di mana pengendali terakhir adalah Lotte Corporation atau LC dari Korea Selatan dan Lotte Chemical Titan International SDN BHD atau LCTISB, yang memegang 92,50% saham FPNI. Proyek LCI di Cilegon yang menelan investasi $3,9 miliar AS dan diklaim sebagai pabrik petrokimia terbesar di Asia Tenggara diharapkan mampu menekan impor bahan baku hingga 70%, memberikan dorongan signifikan bagi neraca dagang Indonesia dan juga prospek bisnis FPNI. Berita ketiga, menelisik rights issue EMJS, analis cermati hal ini. Saham PT Indomobil Multi Jasa Tbk atau IMJS emiten otomotif grup Salim terbang tinggi 103% dalam sebulan terakhir, seiring rencana rights issue yang memicu peringatan Unusual Market Activity atau UMA dari bursa. Perusahaan berencana menerbitkan 2,19 miliar saham baru dengan harga pelaksanaan Rp230, menargetkan perolehan dana maksimum Rp504,83 miliar. Pengendali utama PT Indomobil Sukses International Tbk atau IMAS berkomitmen melaksanakan seluruh haknya dan bertindak sebagai pembeli siaga. Pengamat pasar modal Michael Yoh menilai rights issue EMJS menarik karena dananya akan dialihkan langsung sebagai setoran modal kepada anak usaha PT CSM Corporatama untuk pembiayaan unit kendaraan sewa dan modal kerja.
Potensi pertumbuhan muncul jika CSM dapat berjalan baik dan menghasilkan arus kas positif, memberikan fondasi kuat untuk ekspansi. Secara teknikal, saham IMJS berhasil keluar dari area downtrend disertai peningkatan volume. Namun Michael mengingatkan bahwa harga saham saat ini tertahan di area resistance weekly di Rp460, sehingga ada peluang koreksi jika area tersebut tidak berhasil ditembus dalam waktu dekat. Periode perdagangan dan pelaksanaan right issue akan berlangsung pada 12 hingga 18 Desember 2025. Berita keempat, pilih saham konglomerat potensial di bulan Desember. Memasuki bulan Desember, saham-saham milik konglomerat mulai menunjukkan pola penguatan dan mencuri perhatian investor. Founder WH Project William Hartanto menyoroti saham-saham yang berada dalam tren positif, termasuk TPIA dan Cuan dari Grup Pajero Pengestu, DSSA dari Grup Sinarmas, serta CBDK dari Grup Agung Sedayu. TPIA khususnya menarik perhatian karena mulai menguat dengan peningkatan frekuensi perdagangan. Dari Grup Prajogo, Cuan dinilai oleh HP Sekuritas memasuki fase pertumbuhan struktural yang kuat. Diversifikasi cuan ke tambang batubara, metalurgi, dan proyek pembangkit listrik GDI 680 MW di Halmahera Timur diperkirakan akan meningkatkan visibilitas pendapatan secara signifikan. Proyek pembangkit ini diprediksi mulai beroperasi pada tahun 2028 dengan margin EBITDA sekitar 40%. Sementara volume produksi batubara metalurgi diperkirakan melonjak dari 200.000 ton pada 2024 menjadi 5 juta ton pada 2027. Sementara itu, CBDK melonjak 35% dalam sepekan terakhir, didorong rencana rights issue induknya PANI. Dana yang dihimpun akan digunakan untuk mengakuisisi 41% saham CBDK. Pengamat pasar modal menilai, lonjakan CBDK masih wajar mengingat potensi aliran dana inflow dari akuisisi PANI mencapai sekitar 6,4 triliun rupiah. Secara teknikal, CBDK dinilai konstruktif dan berpotensi menuju angka Rp10.000. Berita kelima, pasar kian terkonsentrasi, 50 emiten bisa kendalikan 75% IHSG. Struktur likuiditas pasar modal Indonesia menghadapi tantangan serius akibat tingginya konsentrasi bobot kapitalisasi pasar atau market cap pada sejumlah saham big cap. Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK Inarur Jajadi menyoroti bahwa hanya 50 emiten yang berpengaruh sebesar 75% terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Kondisi ini membuat kedalaman pasar menjadi sempit dan transaksi ratusan emiten lain menjadi terbatas. Salah satu penyebab utama dominasinya adalah minimnya porsi saham publik atau free float di pasar. OJK mencatat rata-rata free float pasar modal Indonesia hanya mencapai 23,9%, angka yang terendah bahkan dibandingkan dengan bursa-bursa di kawasan lain. Untuk mengatasi tantangan ini, OJK bersama BI tengah menyiapkan penyesuaian ketentuan free float, termasuk perubahan cara perhitungan pada saat IPO. Aturan baru akan fokus pada saham yang benar-benar ditawarkan kepada publik, mengecualikan pemegang saham pre-IPO, dengan harapan dapat meningkatkan likuiditas dan kedalaman pasar. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya M. Faizal, pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.